Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SMKN Negeri 13 Garut, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf, yang saya hormati orang tua, siswa-siswi SMK Negeri 13 Garut, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMK Negeri 13 Garut. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan PLS pada hari ini dengan keadaan yang sehat. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal khususnya untuk orang tua atau wali siswa mengenai parenting. Nah, pada kesempatan ini, pada masa pandemi COVID ini, tentunya orang tua memiliki peran baru di rumah. Apa peran baru itu? Peran baru itu adalah mengenai pola belajar siswa yang berubah. Orang tua harus mendampingi, kemudian tidak hanya mendampingi, tapi orang tua harus ikut memantau apa saja yang dilakukan oleh anak-anaknya di rumah. Apakah sudah mengerjakan tugas atau mungkin kegiatan-kegiatan apa saja yang di sekolah seharusnya orang tua bisa mengetahui agar orang tua dapat memantau anak-anaknya dengan baik. Seperti itu. Pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan bahwa orang tua harus bisa beradaptasi dengan PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi seperti ini. Pada masa ini kita memang diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Karena ya hadirin tahu sendiri bahwa pandemi yang berlangsung belum menemukan titik temu kapan kita bisa melaksanakan tatap muka. Kemarin sempat kita akan melaksanakan tatap muka untuk mulai semester ini, tapi ternyata peraturan pemerintah masih belum memperbolehkan kita untuk tatap muka. Nah, berkenaan dengan ini saya akan menyampaikan beberapa strategi untuk Bapak Ibu wali siswa agar dapat memantau atau mengawasi anak-anaknya di rumah. Nah, di sini saya akan menyampaikan 5 strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Langsung saja yang pertama. Yang pertama adalah mengenali gejala stres pada anak. Nah, di sini maksudnya apa? Mengenali gejala stres. Maksudnya adalah sebagai orang tua seharusnya kita bisa tahu atau kita bisa memahami apa yang sedang dirasakan oleh anak-anak kita. Misalnya, mungkin kita udah tahu ya, selama PJJ berlangsung ini
ada yang di rumah harus bantu-bantu orang tua, harus mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, itu baik juga, akan tetapi sebagai orang tua kita harus bisa memahami. Misal, anak kita sedang sibuk, sepertinya main HP gitu ya. Karena memang sekarang kan tugas-tugas semuanya dikerjakan menggunakan HP. Nah, sebagai orang tua kita jangan langsung menjudge atau menuduh, jangan main HP terus. Ayo itu misal sapu halaman atau ke kebun bantuin cari apa gitu. Nah, di sini kita harus memahami juga. Oh, itu anak saya, kita harus tanya baik-baik. Oh, itu anak saya di sana mengerjakan tugas. Jadi saya nyuruh bantu-bantunya nanti dulu lah. Atau kalau tidak, ditanya baik-baik, baru ngapain. Misal kita lihat HP-nya beneran nggak mengerjakan tugas. Atau memang hanya sekedar main games, seperti itu. Jadi kita lebih bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan anak kita. Jadi jangan diusahakan jangan langsung marah-marah kepada anak kita, karena pada pembelajaran jarak jauh ini juga anak-anak merasakan stres misal dari tugas yang pertama, misal dari tugas matematika. Tugas matematika belum selesai, nanti udah harus ada tugas lain. Tugas bahasa Indonesia, nanti ada tugas dari produktif juga. Banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, untuk itu mari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa memahami psikis anak kita, apakah dia sedang stres atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan manajemen stres atau mengelola stres. Nah, sebagai orang tua alangkah baiknya jika kita bisa mengajarkan atau mengelola stres yang dialami oleh anak. Dengan cara seperti apa? Banyak cara-caranya. Misal, orang tua bisa membuat seperti jadwal bersama anaknya. Misal, bangun pagi itu harusnya jam berapa. Jadi nanti orang tua dan anak membuat seperti kesepakatan. Nanti bisa dipraktekkan. Kesepakatan, kalau pagi bangun jam 4:30, setelah itu langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh, karena tidak mungkin kan jam segitu sudah ada tugas masuk. Pasti tugas kan paling tidak mulai dari jam 7. Nah, sebelum siswa melaksanakan PJJ bisa saja orang tua meminta si anak untuk misal menanak nasi, masak, atau mungkin yang laki-laki bantu di kebun atau mengantar orang tua ke pasar atau kemana seperti itu. Jadi kita biasakan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan. Jadi apabila nanti anak kita kurang istilahnya ngeyel gitu. Nah, kita tinggal bilang, kan kita dulu sudah pernah membuat kesepakatan. Nah, ini salah satu cara untuk mengelola stres anak. Nah, setelah itu kita jadwalkan lagi, pokoknya dari pagi bisa sampai malam. Agar apa? Agar yang pertama manajemen waktu anak juga terkontrol. Kemudian apabila manajemen waktu anak terkontrol, maka stresor yang dialami anak nanti akan bisa
berkurang. Nah, apabila si anak nanti bisa mengelola stres, maka kembali lagi nanti kepada yang tadi strategi yang pertama, kita bisa mengenali gejala stres anak kita. Seperti itu. Kemudian untuk strategi yang ketiga, yaitu menghargai anak kita sebagai individu. Nah, ini yang biasanya orang tua kurang memperhatikan. Kadang memang benar orang tua itu berhak atas anaknya. Tapi kita sebagai orang tua, kita juga harus bisa memahami anak kita. Memahami seperti apa maksudnya? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kita harus bisa memahami. Dengan memahami anak kita, maka kita bisa menghargai. Kita menghargai anak kita sebagai individu. Misal, anak kita sedang mengerjakan tugas, kita hargai. Oh ya, dilanjutkan dulu mengerjakan tugasnya. Jangan malah dimarah-marahin. Tugas nggak selesai-selesai. Ayo cepat. Nanti halaman rumah keburu kotor. Seperti itu. Nah, dari strategi yang 1 sampai 3 ini tadi saya sampaikan, itu ada kaitannya semua. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, itu akan berkesinambungan seperti itu. Nah, strategi yang keempat ini juga masih ada kaitannya dengan mengajarkan manajemen stres yang tadi. Apa itu? Menyepakati aturan penting, baik itu terkait jam belajar, jam ibadah, dan jam istirahat. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa orang tua alangkah baiknya membuat kesepakatan dengan anaknya. Nah, setelah membuat kesepakatan, siswa-siswi juga sebagai anak harus bisa memegang kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Misal nih orang tua bikin kesepakatannya kan tadi bangun jam 4:30, setelah itu bantu-bantu, nanti jam 7 baru mulai pembelajaran jarak jauhnya. Nah, orang tua juga tidak cuma membuat kesepakatan saja. Di sini kita juga bisa memberikan gini, kalau misal nanti kamu bisa melaksanakan kesepakatan kita dengan baik, misal orang tua bisa memberi hadiah. Nah, hadiah di sini tidak melulu terkait dengan benda atau apa, misal sepele saja. Kadang kita sebagai orang tua berterima kasih, misal anak kita habis kita suruh untuk memasak, wah makasih ya nak, ini masakannya enak. Nah, seperti itu, kata-kata yang simpel dan singkat seperti itu ternyata itu sangat berarti, sangat berharga. Karena balik lagi ke strategi yang ketiga tadi, untuk menghargai. Nah, dengan dihargai seperti itu, anak juga akan merasakan senang, dan nanti selanjutnya dia merasa tidak keberatan apabila kita minta tolong untuk ini itu. Jadi anak kita
merasa ya enjoy untuk melaksanakannya, seperti itu. Kemudian strategi yang berikutnya adalah membangun jalinan komunikasi yang efektif. Nah, ini juga sangat penting bagi Bapak Ibu sebagai orang tua. Kenapa sangat penting? Kalau dalam kehidupan kita tidak ada komunikasi yang efektif, nanti bisa terjadi miskomunikasi. Misal, sebenarnya kita sebagai orang tua, kita kepengen anak kita melaksanakan A, B, C, D, E. Tapi kita tidak komunikasikan dengan baik. Apa yang akan terjadi? Anak kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Karena tidak tahu apa yang kita inginkan, maka anak kita bisa saja nanti melaksanakan FGHI. Sedangkan kita menginginkan ABCD. Seperti itu contoh simpelnya. Maka dari itu komunikasi yang efektif sangatlah penting. Terkadang komunikasi itu kita anggap remeh, kita anggap sepele. Padahal ini hal yang sangat penting. Tidak hanya dengan anak kita, dengan siapapun. Komunikasi adalah hal yang sangat penting. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin memang dari dulunya kurang suka ngobrol, kan ada itu namanya kan introvert. Ada orang tipe-tipe yang seperti itu. Nah, mari kita sedikit demi sedikit, perlahan-lahan kita perbaiki komunikasi kita agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sepele, tapi kadang itu membuat kita sakit hati. Nah, mungkin itu untuk strategi-strategi yang bisa saya sampaikan. Mungkin memang terlihat sepele dan simpel, kan, tetapi apabila kita sebagai orang tua bisa melaksanakan strategi ini dengan baik, insya Allah hubungan antar anak dan orang tua akan bisa lebih baik lagi. Seperti itu, kita bisa menjadikan strategi tadi sebagai pedoman sekaligus trik kita untuk mengarahkan anak kita. Jadi kita tidak boleh juga terlalu cuek, terserahlah mau ngapain aja. Nah, itu kurang bagus juga. Tidak bagus juga kalau kita terlalu mengarahkan. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, itu nggak boleh, semua nggak boleh. Nah, itu kurang baik juga. Karena anak kita juga butuh apa? Butuh dimengerti tadi, seperti yang saya sampaikan. Kita tidak bisa melulu membuat anak kita seperti boneka. Jadi anak kita harus melakukan apa saja yang kita inginkan. Kita juga harus tahu, atau kita perlu tahu apa yang diinginkan oleh anak kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai strategi untuk kita menghadapi anak kita di masa pandemi ini yang mengharuskan anak-anak melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.